Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video ini saya akan mempresentasikan teknik pengujian reliabilitas untuk tes objektif. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menguji reliabilitas untuk tes uraian atau esai, di mana kita menggunakan rumus alfa. Nah, kita akan lihat bagaimana untuk tes objektif. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur atau instrumen atau tes yang kita pakai, apakah tes tersebut dapat diandalkan dan konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dengan instrumen atau tes tersebut. Jadi, kalau tes yang reliabel harusnya berapa kali pun digunakan, maka tes tersebut akan konsisten dengan hasil yang sama. Nah, ini ada metode atau pendekatan untuk menguji reliabilitas suatu tes. Jadi tes itu ada dua, tes esai dan tes objektif. Kalau untuk mengetahui reliabilitas tes esai kita pakai rumus alfa. Nah, sekarang kita pindah ke tes objektif. Ini ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah single test, single trial, pendekatan serba satu, di mana maksudnya adalah satu jenis tes, tesnya satu, terus dilakukan tes sebanyak satu kali untuk satu kelompok. Jadi misalnya Anda sebagai guru sudah membuat satu tes, kemudian tentukan harinya, tentukan waktunya, Anda tes murid Anda, terus selesai ada hasilnya, maka selesailah pengujian itu. Nah, kalau yang kedua namanya tes retest atau single test, double trial, bentuk ulangan. Maksudnya adalah ada satu alat tes, single test, tapi dia diujikan sebanyak 2 kali. Jadi misalnya tes yang Anda buat sebagai guru, Anda ujikan kepada siswa Anda dalam kelas hari ini, terus Anda melakukan pengujian ulangan di beberapa hari kemudian, misalnya 1 minggu atau 2 minggu atau berapa hari, terserah Anda, tergantung dari rasionalitas mengapa Anda pilih harinya. Misalnya maksud saya pilih hari yang kedua itu untuk ulangannya. Sedangkan pendekatan yang ketiga adalah alternate form, disebut juga double test, double trial atau bentuk paralel. Nah, ini ada dua alat tes, terus dikerjakan dalam satu waktu. Jadi misalnya hari ini Anda sebagai guru menggunakan alat tes dan diujikan kepada siswa Anda untuk alat tes pertama, kemudian setelah dia selesai, siswa Anda selesai mengerjakan, Anda mengujikan tes yang kedua. Jadi kita tidak menunggu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu, itu langsung dilaksanakan bersamaan, makanya disebut bentuk paralel. Nah, kita kembali ke sini, single test, single trial ada 5. Yang pertama adalah formula Sperman-Brown. Jadi kita menghitung reliabilitas dengan rumus Sperman-Brown, terus menggunakan rumus Flanagan, terus formula Rulon, formula Kuder-Richardson, dan formula Seehoyt. Nah, ini ada 5. Untuk 3 yang pertama ini mereka memiliki satu pendekatan, yaitu di mana membagi hasil tes
menjadi dua bagian. Ada bagian satu atau ada bagian dua atau belahan satu, belahan dua. Itu metodenya ada pakai sistem ganjil genap atau sistem awal dan akhir. Nah, metode ini disebut juga dengan split half technique. Nah, berbeda dengan yang dua lainnya ini, Kuder-Richardson ini dan si Hyde ini, mereka langsung menguji reliabilitas suatu alat tes dengan menganggap satu tes itu sebagai keseluruhan. Jadi dia langsung satu keseluruhan datanya. Dia tidak bagi-bagi lagi dalam belahan satu atau dua. Lahirlah rumus KR20 dan KR21 ini dari singkatan Kuder-Richardson. Sedangkan formula yang terakhir ini disebut dengan analisis varian atau ANOVA, analysis of varian. Nah, kita bahas yang pertama, single test, single trial. Pengukuran terhadap satu kelompok subjek, satu jenis alat tes, dan pengukurannya hanya sekali atau testing. Makanya disebut serba satu. Uji reliabilitas teknik belah dua. Jadi kita bahas yang tiga dulu ini karena dia pakai teknik belah dua. Rumus uji reliabilitas teknik belah dua dilakukan dengan cara membagi tes menjadi dua bagian yang relatif sama. Banyaknya soal sama, sehingga masing-masing tes mempunyai dua macam skor, yaitu skor belahan pertama dan skor belahan kedua. Skor belahan pertama ini bisa diambil dari soal nomor ganjil atau soal bagian awal, dan belahan kedua ini adalah soal nomor genap atau akhir. Contohnya kalau misalnya tes kita menggunakan 30 soal, maka dibagi dua. Soal nomor 1 sampai 15 itu disebut sebagai belahan pertama, dan nomor 16 sampai nomor 30 disebut sebagai belahan kedua. Itu kalau tekniknya awal dan akhir. Tapi kalau pakai sistem ganjil genap, maka belahan pertama itu terdiri dari soal nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan skor belahan kedua yaitu soal nomor 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu formula Spearman-Brown. Inilah ada langkah-langkahnya di sini. Yang pertama, membagi data hasil tes menjadi dua bagian, yaitu ganjil genap atau awal akhir, sehingga diperoleh variabel X dan Y. Terus menghitung koefisien reliabilitas bagian setengah, tes bagian setengah, nomor 2 itu menghitung koefisien reliabilitas bagian tes atau data dengan rumus korelasi produk momen. Nah, ingat materi validitas, kita pernah menghitung validitas ramalan atau validitas lapangan itu dengan menggunakan korelasi produk momen. Jadi sama. Jadi yang dikorelasikan dalam teknik ini adalah skor-skor belahan pertama disebut dengan variabel X dikorelasikan dengan skor-skor belahan kedua yang disebut dengan variabel Y. Terus langkah ketiga, menghitung koefisien reliabilitas data dengan rumus R11 atau RTT disebut dengan total test sama dengan sama dengan 2R setengah-setengah bagi 1 tambah R setengah-setengah. Nah,
R setengah-setengah ini dicari dengan rumus korelasi produk momen tadi. Nah, kelemahan formula Spearman-Brown. Formula Spearman-Brown menghendaki kedua belahan memiliki skor yang sebanding atau hampir sama, di mana kondisi ini sulit diwujudkan. Jadi maksudnya idealnya belahan pertama itu nilainya sama dengan belahan kedua. Misalnya belahan pertama 10, belahan kedua semestinya 10 juga, atau 9 atau 11. Tapi jangan terlalu jauh, misalnya 2, karena itu terlalu jauh perbedaannya. Formula Spearman-Brown menghendaki butir soal berjumlah genap. Jadi kalau misalnya soal yang dibuat itu terdiri dari misalnya 23 butir soal, maka itu tidak bisa dibagi, maksudnya tidak genap pembagiannya. Karena di belahan pertama akan 12 butir, sedangkan belahan kedua itu 11 butir. Jadi sebaiknya 24 supaya bisa dibagi dua, yaitu 12 belahan 1 dan 12 belahan 2. Koefisien reliabilitas antara genap ganjil dan awal akhir dapat berbeda, sehingga yang satunya bisa reliabel dan yang lain tidak. Jadi maksudnya begini, setelah untuk metode genap ganjil, kita mungkin menghasilkan koefisien reliabilitas yang memenuhi syarat sehingga kita simpulkan bahwa tes itu reliable. Tapi setelah menggunakan pembagian awal akhir, hasil reliabilitas menunjukkan tes kita itu tidak reliable. Jadi bisa berbeda, bisa juga sama, misalnya sama-sama reliable, sama-sama tidak reliable, tapi bisa jadi berbeda. Padahal harusnya kesimpulannya sama, yaitu sama-sama reliable atau sama-sama tidak reliable. Kenapa? Karena tes yang diuji itu sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh. Tes hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab yang dikerjakan oleh 25 orang siswa ditampilkan dalam tabel berikut. Tes merupakan tes objektif di mana setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Periksalah reliabilitas tes dengan menggunakan rumus belah 2. Jadi rumus belah 2 ini ada Spearman-Brown, Flanagan, dan Rulon. Nah, kita karena baru membahas Spearman-Brown, kita bahas Spearman-Brown dulu. Jadi ini adalah data. Teman-teman, ini adalah data. Sampai sini, ini adalah data hasil belajar yang saya blok. Ini siswa, nama siswa atau kode siswa A sampai Z. Terus yang ini adalah butir soal, soal nomor 1 sampai 24. Jadi ada 24 soal. Dan yang di sini yang saya blok ini adalah nilainya. Maksudnya adalah soal nomor 1 ini untuk siswa A dia betul, makanya dikasih angka 1. Sedangkan soal nomor 3 siswa A ini dia dapat 0, yang artinya dia salah. Nah, itu data. Nah, sekarang ini saya hapus karena tadi sudah dipakai. Kita mulai dari awal. Jadi ini adalah data. Sekarang kita akan melakukan kita akan menguji reliabilitasnya dengan menggunakan formula Spearman-Brown. Yang dilakukan adalah kita mencari kita membagi tes ini.
jadi dua kelompok, yaitu ganjil dan genap. Maka yang kita anggap sebagai ganjil itu adalah variabel X. Jadi kita menjumlahkan skor dari soal yang ganjil. Jadi gampang saja kita pakai rumus sum ini. Terus tambah. Kita pilih yang ganjil 1, terus titik koma, 1 titik koma 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 dan 23. Kita enter 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kurang kayaknya. 21 enggak masuk. 21 belum ditandai. Saya ulang ya. Kita pakai sum. Terus kita pilih skor soal ganjil 1 titik koma 3 titik koma 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 9. Terus rumusnya di copy saja, langsung ditarik. Oke, ini adalah jumlah skor ganjil, soal ganjil untuk setiap siswa. Kita lakukan hal yang sama tapi untuk skor soal genap. Sama dengan sum. Berarti kita mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 9 juga. Kita tarik. Nah, sekarang kita sudah dapat variabel X dengan Y. Tinggal kita cari korelasinya. Kita lanjut kerjakan tabel X kali Y. Berarti sama dengan X kali Y. Terus kita tarik lagi. Sekarang X kuadrat sama dengan ini X. Terus pangkat 2. 81. Tarik lagi. Sekarang saya Y kuadrat. Nah, sekarang kita cari jumlah X. Ini hasilnya. Terus ini jumlah Y. Ini jumlah X Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat. Kalau kita sudah dapat angka ini, maka kita sudah bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang tadi. Pertama kita cari rumus R setengah-setengah atau korelasi antara X dan Y. Kita pakai rumus ini, kita substitusi angka-angka ini yang saya blok kuning masuk ke dalam rumus ini, maka hasilnya akan dapat 0,514. Nah, untuk R11 atau R total test, koefisien reliabilitas, kita pakai rumus yang ini.
kita substitusi angka ini ke dalam rumus ini, maka kita dapat 0 R11 atau koefisien reliabilitas total tes yaitu 0,679. Nah, angka ini 0,679 kita harus interpretasikan. Karena kalau tidak diinterpretasikan maka tidak ada gunanya. Maka kita harus lihat untuk Spermin-Brown yang dilihat ini korelasinya, koefisien korelasinya. Ini dibandingkan dengan tabel. Tabel ini tabel yang ada di tabel korelasi persen, koefisien korelasi persen. Kita bisa lihat di sini. Tabel R korelasi persen. Jadi kita lihat nilai N-nya berapa, nilai siswanya berapa. Nilai siswa 25. Berarti 25 kurang 2, kita pakai 5%, taraf signifikansi 5%, maka nilai R tabel adalah 0,413. Oke. Ini R hitung, R tabel sama dengan 0,413. Nah, ini lebih besar daripada R tabel, maka kita simpulkan dia reliable. Ini cara yang agak panjang, tapi Excel sebenarnya sudah menyediakan cara yang lebih singkat untuk mengetahui korelasi produk momen, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Misalnya saya mau cari korelasinya antara ini variabel X dengan Y, maka pakai rumus ini saja, sama dengan persen, terus kita blok variabel X, terus titik koma, lalu blok lagi variabel Y, terus enter. 0,5. Kalau diperhatikan ini sama dengan yang dihitung manual, sama persis. Nah, ini Spermin-Brown sama rumusnya, dan ini sama persis juga. Dan R tabel 0,468. 0,413 harusnya. Dia reliable karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Oke, selesai untuk pengaplikasian rumus Spermin-Brown dalam mencari koefisien reliabilitas tes objektif. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melakukan untuk kelompok awal dan akhir. Kalau tadi ganjil dan genap, sekarang awal dan akhir. Semuanya sama, perhitungannya sama, rumus-rumusnya sama, berarti yang beda cuma di sini. Ini saya hapus. Berarti cara hitungnya bukan lagi nilai-nilai yang ganjil, maksudnya skor-skor yang ganjil, tapi yang dijumlahkan adalah skor butir nomor awal. Karena ini 24, maka kelompok awal itu nomor 1 sampai nomor 12. Oke. Untuk kelompok 2 nomor 13 sampai nomor 24. Jadi kita pakai sampai nomor 12. Bentar.
Terus ini dari 13 sampai 24. Terus tarik. Dengan cara yang sama kita dapat angka ini. Terus ini pakai manual atau dengan otomatis Spearman Brown korelasi produk moment persen. Ternyata dia tidak reliable. Oh tidak, harusnya ini reliable juga karena tabelnya ini dia reliable juga. Oh salah, bukan 413 tapi 0,423. 0,423. Tidak apa-apa, masih reliable. Si juga tadi salah. Jadi ini adalah cara mencari koefisien reliabilitas dengan menggunakan Spearman Brown. Nah, kita kembali ke PowerPoint di sini. Kita lihat formula Flanagan. Formula Flanagan tidak berdasarkan pada adanya korelasi bilangan 1 dan 2 seperti di Spearman Brown tadi, tetapi berdasarkan jumlah kuadrat deviasi pada belahan 1 dan belahan 2 dan total belahan 1 dan 2. Langkah-langkahnya untuk mencari koefisien reliabilitas, nomor 1 adalah membagi data hasil tes menjadi 2 bagian sama, yaitu ganjil genap atau awal akhir. Jadi datanya pasti sama juga. Nah, yang kedua, menghitung jumlah kuadrat dari deviasi variabel X, kuadrat dari deviasi variabel Y, dan jumlah kuadrat dari deviasi total skor variabel X dan Y. Maka akan ditemukan tabel seperti ini. Nah, ini kan siswa, nama siswa atau kodenya, terus skor item X dan Y. Ini sampai sini sudah dijelaskan tadi sama dengan cara mendapatkan di perhitungan Spearman Brown tadi. Misalnya ini adalah jumlah skor ganjil dan ini genap atau ini awal, ini akhir. Sini. Nah, sekarang yang dihitung selanjutnya adalah X. Ini X kecil, Y kecil. Kalau sudah diketahui X kecil, maka selanjutnya X kuadrat gampang, Y kuadrat gampang. Ini pun gampang karena ini sudah tinggal jumlahkan X dan Y, dan ini tinggal kuadratkan X plus Y tadi. Nah, berarti intinya sekarang adalah cara mencari X kecil ini. Nah, X kecil ini ditemukan dengan X besar dikurangi MX. MX ini adalah rata-rata nilai X. Rumusnya sigma X bagi N. Sedangkan Y kecil ini didapat dari Y, nilai Y di sini dikurang MY. MY ini adalah rata-rata variabel Y. Rumusnya MY sama dengan sigma Y dibagi N. Setelah didapat tabel ini, maka selanjutnya kita bisa cari varian skor variabel X dengan rumus di sini, terus varian skor variabel Y dengan rumus ini, lanjut varian total dengan rumus ini, dan terakhir koefisien reliabilitas dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Dan setelah dapat koefisien reliabilitas, maka tentunya harus diinterpretasikan. Nah, sekarang kita kembali ke Excel lagi.
Flanagan. Nah, ini kan ini data. Untuk yang warna hijau ini sudah tahu cara hitungnya karena sama saja dengan cara tadi X. Ini ganjil dan genap. Sekarang kita tinggal cari X ini. X kecil ini adalah ini 9 atau nilai X dikurang rata-ratanya X. Rata-ratanya X itu adalah 9,24. Dari mana 9,24? Yaitu sama dengan ini bagi N. Jadi 9,24. Jadi ini sama dengan 9 dikurang ini. Terus sama ditarik saja ke bawah. Perhatikan kalau Anda benar menghitung maka di sini pasti 0. Jumlahnya ke bawah pasti 0. Sama dengan di sini berarti ini untuk variabel Y, yaitu sama dengan kita harus hitung dulu rata-rata variabel Y. Rata-rata variabel Y itu ada sigma XY bagi N sama dengan 9,36. Berarti ini Y dikurang rata-ratanya. Ini hasilnya. Nah, sama dengan tadi, kalau Anda benar menghitung, maka ini di bawah akan berjumlah 0. Nah, X kuadrat ini gampang, tinggal ini, X pangkat 2. Tinggal tarik ke bawah. Ini Y kuadrat berarti ini pangkat 2, minus 0,36 kali minus 0,36. Terus ini X tambah Y, X kecil tambah ini, dapat ini. Terus yang terakhir, tinggal ini dikuadratkan. Oke. Terus kita cari jumlahnya di bawah. Setelah dapat angka-angka ini yang diperlukan, maka kita akan bisa menghitung S1 kuadrat, S2 kuadrat, ST kuadrat, dan R11. Dari mana rumusnya? Rumusnya seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint dengan ini S1 kuadrat pakai sigma N, sigma X kuadrat per N. Ini dan seterusnya. Setelah disubstitusi ke rumus tadi, maka didapatlah angka-angka ini dan akhirnya kita dapat angka R11 ini. Dan kita simpulkan dia reliabel. Nah, kalau ini kita tidak lihat tabel lagi, tapi yang dilihat adalah klasifikasi atau kriteria koefisien reliabilitas. Kita bisa lihat di sini. Ini klasifikasinya. Kalau misalnya dia 0,8 sampai 1, dia reliabilitas sangat tinggi. 0,6 sampai 0,8 dia reliabilitas tinggi. 0,4 sampai 0,6 sedang, 0,2 sampai 0,4 rendah, minus 1 sampai 0,2 sangat rendah atau tidak reliable. Sedangkan hasil yang kita dapatkan di sini 0,629 dibandingkan dengan tabel, dia masuk dalam kategori tinggi. Kalau tinggi berarti dia reliable. Maka interpretasi kita tes ini reliable. Ini untuk ganjil genap. Nah, dengan rumus yang sama, kita hitung koefisien reliabilitasnya, tapi pembagiannya awal akhir. Jadi rumusnya sama, semua langkah-langkahnya sama. Yang berbeda cuma di sini datanya. Kenapa? Karena
ini X ini dihitung dari hasil dari penjumlahan skor nomor 1 sampai 12. Sedangkan untuk variabel Y dihitung dari skor soal nomor 13 sampai 24. Akhirnya dapat, dan kita dapatkan angka-angka yang ada di bawah ini. Ini yang dibutuhkan untuk perhitungan. Terus disubstitusi ke rumus-rumus sini, kita dapat R11 atau RTT, koefisien reliabilitas total test, itu masuk kategori sedang. Jadi bisa dianggap tidak reliable, tapi bisa juga reliable. Jadi kurang berkualitas. Harusnya minimal di kategori tinggi. Dari mana kita tahu dia sedang? Dari kriteria tadi. Dia 0,4 sampai 0,6 itu reliabilitasnya berarti sedang. Jadi untuk perhitungan rumus Flanagan sudah selesai. Sekarang kita yang terakhir untuk split half teknik ini atau teknik belah dua. Yang terakhir formula Rulon. Formula Rulon adalah perbedaan. Konsep formula Rulon adalah perbedaan antara skor yang diperoleh subjek pada belahan 1 dengan belahan 2. Perbedaan ini dilambangkan dengan huruf D dari kata difference, di mana D sama dengan X kurang Y. Rumus untuk mencari koefisien reliabilitas di sini, teman-teman bisa lihat. Berarti yang perlu dicari adalah SD kuadrat dan ST kuadrat. Nah, ini langkah-langkahnya sama. Yang pertama adalah kita bagi data menjadi dua sehingga diperoleh variabel X dan Y. Apakah itu berdasarkan ganjil genap atau awal akhir. Setelah itu kita hitung D atau difference, yaitu X dikurang Y. Setelah itu kita menghitung sigma D, kemudian menghitung D kuadrat dan sigma D kuadrat, terus menghitung skor total dengan rumus X tambah Y, lalu sigma X total, terus menghitung XT kuadrat, lalu sigma XT kuadrat, sehingga diperoleh tabel-tabel seperti yang teman-teman lihat di sini. Kembali lagi yang dibutuhkan sebenarnya adalah angka-angka yang ada di bawah sini, yaitu N, sigma X, sigma Y, sigma D kuadrat, sigma XT, dan sigma XT kuadrat. Nah, setelah dapat angka-angka yang ada dalam tabel tadi, tinggal kita substitusi kepada kuadrat dalam rumus kuadrat perbedaan belahan 1 dan 2 seperti yang ditampilkan sini. Kemudian varian perbedaan antara skor belahan 1 dan 2 dengan rumus yang ada di sini, dan menghitung XT kuadrat dengan rumus sigma XT kuadrat dengan rumus yang ada di sini. Setelah itu menghitung varian total dengan rumus ST kuadrat sini. Dan yang terakhir adalah menghitung koefisien reliabilitas dengan rumus yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas yang Anda dapatkan. Oke, sekarang kita kembali ke Excel-nya. Oke, nah ini datanya sama. Datanya sama, berarti X-nya pun sama. Ini metode ganjil genap. Jadi saya tidak jelaskan lagi sampai sini karena sama dengan Spearman Brown, sama dengan Flanagan dan Rulon. Yang membedakan adalah dari sini. Difference. D kecil ini adalah X kurang Y. X 9 kurang 9 0, makanya 0. 11 kurang 12 minus 1. Dan seterusnya. Terus ini dikuadratkan. D kuadrat. Terus XT ini adalah kalau D kecil tadi dikurang, kalau X total itu ditambah. X tambah Y 9 tambah 9 18. 11 tambah 12 23. 9 tambah 8 17 dan seterusnya. Terus ini dikuadratkan, kemudian ditotal dan dapatlah angka-angka yang ada di bawah ini. Nah, angka-angka ini disubstitusi ke dalam rumus-rumus untuk mencari ini semua, sehingga didapatlah
angka 0,629 dan kita simpulkan, interpretasikan tes ini reliable. Dari mana tahu? Dari kriteria tadi. 0,6 sampai 0,8 itu kategorinya reliabilitas tinggi. Karena ini di antara 0,6 sampai 0,8 maka reliabilitasnya tinggi. Nah, ini untuk kelompok ganjil genap. Bagaimana dengan awal akhir? Sama saja. Langkah-langkahnya yang membedakan cuma di sini. Karena ini yang dihitung adalah awal dan Y-nya ini adalah akhir. Singkat cerita, singkat perhitungan, kita dapat R totalnya ini 0,580 atau reliabelnya sedang atau tidak reliable. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa ternyata dengan data yang sama teknik ganjil genap dan awal akhir menghasilkan reliabilitas yang berbeda. Padahal rumusnya sama dan datanya sama, ternyata hasilnya bisa berbeda. Jadi inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari teknik belah dua ini atau split half teknik tadi. Makanya akan ada metode yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan atau video yang lain, yaitu Kuder-Richardson dan ANOVA atau Analysis of Variance. Oke, saya kira itu saja untuk penjelasan mencari atau menguji reliabilitas tes dengan menggunakan rumus Sperman-Brown, Flanagan, dan Rulon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.